Oke, perkenalkan kakak-kakak dan abang-abang semua. Nama saya Anissa Ramadhani, saya dari Teknik Elektro 2024. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat dalam bahasa C. Oke, jadi sebentar, baik saya ke hasilnya dulu. Jadi pertama-tama saya, seperti biasa, saya menginclude studio.h. Nah, ini tuh fungsinya untuk seperti penggunaan scanf atau enggak printf gitu supaya dia fungsinya jalan. Nah, terus saya juga include Studio Library. Nah, ini tuh untuk kalau di sini fungsinya untuk keysort atau untuk mengurutkan array yang nanti akan diurutkan dalam program ini. Lalu ada include string.h. Nah, ini tuh kalau di sini fungsinya untuk string compare, kayak supaya apa ya, untuk membandingkan dua string di dalam program ini. Nah, di sini ada type def struct di mana isinya ada jenis dan nilai. Jenis itu maksimal 10, maksudnya ini tuh untuk menyimpan kartu seperti spade atau heart yang ada pada soal. Terus ini ada int nilai. Nah, nilai ini tuh merupakan tipe integer, yaitu untuk menyimpan nilai angka dari kartu tersebut. Nah, di sini namanya tuh kartu. Terus ada int get kartu prioritas const card pointer jenis. Nah, ini tuh untuk memberikan prioritas urutan pada jenis kartu. Misalnya, di sini tuh spade sama dengan 0, terus heart sama dengan 1. Kalau spade sama dengan 0 berarti dia itu prioritasnya tertinggi. Terus clubnya itu sama dengan 2, diamond sama dengan 3. Kalau seandainya nggak dikenali jenisnya, maka dia akan return 4 atau mengembalikan 4, artinya paling akhir gitu. Terus ada int compare by jenis, const void pointer A, const void pointer B. Nah, ini itu merupakan compare by jenis untuk menerima. Jadi dia tuh di sini tuh seperti parameter gitu. Jadi dia menerima dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nah, tipenya itu adalah void pointer. Nah, kenapa saya menggunakan void pointer? Saya menggunakan void pointer karena ini itu digunakan oleh fungsi keysort. Nah, jadi kita bisa cast ya, jadi pointer ke kartu. Lalu di sini ada mana ya? Di sini ada kartu pointer K1 sama dengan kartu pointer A. Nah, ini tuh untuk mengubah pointer A menjadi pointer ke struct kartu, lalu disimpan di dalam K1. Lalu ada kartu pointer K2 sama dengan kartu pointer B. Nah, sama seperti sebelumnya, sama seperti yang atas ini, kita mengubah B menjadi pointer, lalu kita simpan dalam K2. Nah, ini juga ada int car1 sama dengan get kartu prioritas K1. Ini kayak tanda panah jenis, terus juga ada kart2, get kartu prioritas K2. Bukan pointer ya namanya. Tanda pokoknya kayak tanda panah gitu kan. Terus jenis. Nah, itu tuh kita tuh mengambil nilai prioritas dari jenis kartu pertama atau K1, memakai fungsi yang get kartu prioritas ini. Contohnya, misalnya seperti spade yang akan dikembalikan sebagai 0, lalu heart itu menjadi 1, dan seterusnya. Nah, kalau yang tadi saya jelaskan itu untuk K1. Lalu untuk K2, sama seperti, ini sama seperti sebelumnya ya, tapi bedanya untuk kartu kedua atau untuk K2.
Nah, kalau yang ini untuk mengecek apakah jenis kartunya itu berbeda. Yang mana ya? Yang ini, if card 1 tidak sama dengan card 2. Terus return card 1, card 2. Nah, kalau jenis kartunya beda, maka kita kembalikan nih. Ini untuk selisih prioritasnya. Jadi semakin kecil nilainya, maka dia akan dianggap lebih dulu dalam urutan. Contohnya spade itu kan 0, berarti akan muncul sebelum heart yang nilainya itu 1. Terus else return K2 nilai minus K1 nilai. Nah, kalau jenis kartunya sama, ini untuk ketika jenis kartunya sama. Ketika jenis kartunya sama, maka urutan kita urutinnya berdasarkan nilai kartunya secara menurun. Misalnya spade itu 10, akan muncul sebelum spade 5. Oke, integer compare by nilai. Cost void pointer A, cost void pointer B. Nah, lalu ini juga sama ya. Di sini ada kartu pointer K1 sama dengan kartu pointer A. Kartu pointer K2 sama dengan kartu pointer B. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengubah dari pointer A ke pointer struct kartu. Lalu disimpannya di K1. Ini juga untuk mengubah pointer B ke struct kartu lalu disimpannya di K2. Nah, lalu lanjut lagi if K1 nilai. Nah, ini tuh untuk mengecek, pokoknya ini untuk ngecek nilai dari kedua kartu yang berbeda tersebut. Oke, lanjut ya, ini juga sama ketika dia. Oke, berarti ini juga sama nih, ketika kartunya dia nanti sama, maka kita lihat prioritas jenis kartunya. Jadi, jenis kartu dengan prioritas yang lebih kecil, misalnya kayak tadi, kayak misalnya spade sama dengan 0, nah maka berarti dia akan diurutkan lebih dahulu. Oke, lalu, nah ini fungsi utamanya ya. Ini fungsi, nah di sini ada in main, integer n, pilihan, dan i. Ini tuh maksudnya apa? Jadi maksudnya itu n itu untuk jumlah dari kartu. Terus pilihan itu untuk pilihan user. Misalnya 1 untuk jenis dan 2 untuk, nah jadi kayak 1 kan ada 1 dan 2. Jadi 1 untuk jenis dan 2 itu tadi untuk si pilihan nilai. Nah, jadi dia untuk pilihan nilai. Oke, nah di sini ada printf jumlah kartu. Jadi di sini user bisa masukin jumlah kartunya. Nah, terus ini dalam bentuk angka ya. Terus ada printf urutkan berdasarkan 1 jenis, 2 nilai. Nah, ini tuh untuk menampilkan nanti tampilan ke user kayak gini. Terus scanf. Di scanf itu untuk membaca jumlah kartu dari user. Ada kartu underscore S dengan maksimalnya itu ada 1000, sebanyak 1000. Kartu ini kita untuk bikin array dari struct kartu sebanyak 1000 maksimalnya. Terus for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, ini itu untuk perulangan, untuk membaca data setiap kartu dari segi jenis dan dari segi nilainya. Nah, di sini jika pilihannya itu sama dengan 1, nah jika 1, maka kita panggil keysort. Kita panggil keysort dengan fungsi compare by jenis. Tapi jika bukan 1, maka kita akan menggunakan, kita panggil keysort dan akan menggunakan compare by nilai. Nah, di sini oke. Di sini untuk printf kartu setelah diurutkan. Nah, ini menampilkan hasil proses yang tadi ya, proses perulangan tadi. Nah, for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, ini untuk mencetak kartu yang sudah diurutkan berdasarkan jenis dan berdasarkan nilai. Begitu,
Langsung aja kita coba. Kita coba yang tadi. Bisa nggak ya? Oh, bisa. Oke, coba sebentar. Eh, Kalau untuk jumlah kartu, oke di sini. Oh, di sini ada 2. Jadi jumlah kartunya misal 7. Oke, jumlah kartunya 7. Speed, speed 11, speed 11, terus diamond 2, diamond ngelek 2, terus speed 1, speed 10, speed 1, speed 10, heart 3, club 1, heart 2. Heart 3, club 1, heart 2. Oke, bentar. Nah, maka akan muncul gini. Space 11, urutannya dari space 11, space 10, heart 3, heart 2, diamond 2, space 1, sama club 1. Apakah sama? Nah, 11, space 11, space 10, space 1, space 1, heart 3, heart 2. Tapi ini kebalik ya, heart 3. Harusnya, kayak aku salah. Coba kita ke programan yang berikutnya. Coba kita ke contoh rekaman yang berikutnya. Lagi. Coba, misalnya di sini 8. Terus, misalnya speed 11, speed 10, heart 3. Mana ya? Aduh, speed 11, speed 10, heart 3, speed 2, heart 2, speed 2, heart 2, terus mana lagi? Speed 2, heart 2, diamond 2, speed 1, club 1. Diamond 2, club 1. Bener gak? Oh, diamond 2, speed 1. Oke. Speed 1, club 1. Nah, speed 11, speed 10, heart 3, speed 11, speed 10, heart 3, speed 2, heart 2. Speed 2, heart 2, diamond 2, speed 1, club 1. Diamond 2, speed 1, club 1. Baik, kalau yang kedua sudah sesuai, mungkin kalau yang pertama saya ada kesalahan di pemrogramannya, tapi kalau kalau secara keseluruhan yang lain sudah benar, tapi hanya saja ada satu yang tertukar. Nah, baik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan, terutama kekurangan dalam saya menjelaskan programnya. Karena saya juga masih belajar, maaf ya Bang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.